Ada dan nggak ada kok masih diadakan dengan delusi itu. Makanya yang nyata sebagai sifat keabadiannya, sebagai sifat atas intensitas kekekalannya, itu Hegel self-nya, ruhnya. Saya bilang ketika ruh di badan itu, saya bilang bagian tertinggi Hegel self atau ruh atau esensi, gitu loh. Itu nomor satu. Atau kalau anda bicara adalah hulukumnya. Kalau hanya bersandar pada kolkuka bungkusnya, kacau. Seperti tauhid itu satu kesatuan. Hulukumnya Allah, kolkukanya iblis. Tauhid kan gitu, tidak boleh pretelan sendiri-sendiri. Seperti dengan Islam, hulukumnya, ruhnya kan Islam itu kan, kolkukanya bungkus apa ya, kafir. Hulukumnya itu handsome, IQ, hati. Holku sebagai fulsernya, holkukanya apa? Screen covernya, otak, kognitif, logika. Masa bilang spirit aktual, handsome, IQ-nya, hati. Dan terus holkukanya apa? Holkukanya tadi itu relatif analogika. Relatif analogika, religi. Gitu loh, itu pun satu kesatuan, satu paket. Kan orang banyak kan tuh tidak fair dan kacaunya tuh dipretel-pretel, itu gandal sendiri-sendiri. Itu menjadi satu pemahaman yang rusak gitu. Apalagi kita selalu disuntik dengan filsuf kan, dengan imajinasi yang dioral. Jadi antum dibawa kepada perjalanan kehidupan yang di situ ujung-ujungnya delusi tadi, kosong. Walaupun memang dunia ini mata al-ghurur, animasi, sesuatu yang dinyata-nyata tapi tidak nyata. Mata al-ghurur kan itu malakama. Jadi malah itu dibendakan atau dibendahartakan. Kama itu seperti, berarti apa? Seperti dibendahartakan atau seperti dihartakan atau ada suatu nilai lah. Kan malun itu kan bondo kan gitu kalau orang Jawa kan gitu. Tapi kama seperti. Tapi kalau masuk kepada esensi Ruhul Asma, kama itu kafnya itu ya kaf dhamir mustatir itu mufrad, itu sebenarnya itu mufrad, kaf mufrad. Kamu, tapi kamu yang mufrad itu memang ditaruh di awal sebagai apa? Madad. Hamzahnya kan madad, hak pembuka itu yang ditaruh kepada mem itu apa? Ditaruh kesifatan itu sebagai tempat. Lazah itu ziyadatan, di fathah dibuka. Untuk apa? Penempatan hak hidup yang disukun sin, sukun sakanu, sifatnya baru terang tak itu hamzah. Kaf itu seperti kapal, ada hamzah bentuk itu. Itu setengah nuktoh itu kalau saya ya biasanya itu membuat durasi-durasi ya. Seperti Andi bilang ya kan, durasi-durasi itu yang lingkaran seperti jam itu saya kasih sudut-sudut dengan durasinya itu, ya kan, vektor-vektornya itu pernah itu pernah. Ya, kita kan terjebak di akal alam pikiran itu. Pikiran boleh, pikiran semuanya keluarnya ini bayang, dan bayangan itu di hati yang kita ingat. Dan bayangan itu kan ada kecahayaannya itu ya tadi self. Cuma saya bilang, itu cahaya. Bagi orang yang pemula bilang amri mirobi lah, dia aja kalori suhu panasnya dia nggak ngerti. Dia bilang ruh aja amri mirobi. Yang tahu ya Tuhan, Gusti Allah atau Rohnya atau Pangeran, wah itu. Menaruh nafsa fakot taruh farobos sebagai fondasi awal kadang nggak diakui.
pertama itu fondasi untuk mengenali apa yang menjadi makhluk yang di diri ini, potensi di diri ini kita gali. Kita ambil gitu ya, potensinya apa, kita gelar, kita kenali. Panafsar faktor itu biak khusus falbukanya. Baru masuk pada selanjutnya fase yang lebih masuk lagi. Apa itu? Nah, baru antum bisa spirit aktual. Spiritual itu ya kerohanian atau isi substansi. Ya tadi bergerak kita bakal kapal nafsukal yang malika hasibah sudah masuk pada proses itu. Dan di situ kalau kulupnya adalah hati, ya kan, kalau bukannya otak akal ini. Kalau yang tadi enggak, kulupnya otak akal ini, kalau bukannya visual panca indera. Lebih masuk lagi, ma'ana bikori ikrab sebirab bikaladi khulak, seperti digit kartu chip Fuadi tempatnya Ruhi. Dan kalau kulukunnya Ruhi, kalau bukannya apa Fuadi itu di hati itu ada satu titik. Ketika titik itu kamu tempat nanti menjadi membesar. Fuadi kecil itu lebih berpengaruh. Kartu chip ibaratnya yang mempengaruhi nanti kamu ada signal, bahkan bisa menangkap radar pancar pemancarnya dari frekuensi satelit dan gitu sih, ya kan. Tapi kamu simpati wujudnya di antara bentuk itu, dia udah tempatnya di dalam kecil lagi gitu. Wadi begitu juga di tubuhmu, tempatnya kecil padi, titik kecil paling kecil lagi gitu. Iya kan, itu tapi pengaruh nukleusnya daya ledaknya besar, sebenarnya nuktohnya di diri. Nuktoh di diri itu Fadi itu. Lu kok enggak Ruhi kan semuanya itu identitas hidup atau bergerak. Ketika ada Ruhi, dia bergerak di mana? Siklus darah itu, perputaran darah, siklus darah, perjalanan darah. Karena identitas itu ada suhu badan identitasnya enggak, itu ada kalor panas itu apa? Menjadi ada suhu. Harus keutuhan gitu, itu tauhid konstruktif. Mana saya bilang konstruktif tauhid. Kalau nggak konstruktif ya tadi kamu hanya akal pikiran yang akhirnya visual. Kitabmu yang kita berhala apa tuh, bentuk nisan nama, kata-kata yang dituliskan kan berhala, ada bentuknya, tekstur yang membentuk. Siapa yang membentuk? Siapa? Manusia. Kebutuhan alas karya manusia. Walaupun esensinya maksudnya adalah cerita, menceritakan kepada para lebihan sebelum masuk. Kalau kita bakal potensi di dalam kehidupan diri. Begitu loh. Itu baru mengetahui kamu berhak untuk memegang kehidupan ini. Kalau nggak bertahu, ya dolim akhirnya nanti mendolimi diri sendiri, akhirnya membiarkan mendolimi yang lainnya karena nggak ngerti kaidah. Itu kaidah, itu pretelannya kaidah. Akidah juga sembarangan. Akidah mencapai diri berakidah itu harus menguasai rangkaian konstruktif. Koedah itu menjadi bangunan utuh, baru dirimu itu menguasai rangkaian yang utuh untuk membangun itu, dirimu baru dikatakan berakidah. Kalau nggak begitu baru kan kebanyakan baru koedah aja dia sudah nggak ini, dikira dirinya di pikirannya. Karena apa? Itu alam bacaan atas visual, dia berakidah. Akidah Islam. Nah, itu sih. Padahal akidah Islam dari sembarang, asal kamu saling menyelamatkan indah dan tahu penguasaan seluruh rangkaian koedah, baru kamu itu bisa indah, bisa pasrah dan saling menyelamatkan, tidak membuat suatu kerusakan. Karena akidah itu kan kulukunnya dari tauhid. Gitu. Tauhid itu kalau bukan malah gitu. Tapi satu Pak. Ada jasad, bentuk-bentuk komponen diri yang saya sebutkan tadi, sampai Fuadi, sampai ada Ruhi, punya Ruhi itu ada sukma, kan itu sukma ada suhu ada kalori, kan gitu sih, ya kan?
Makanya nanti ketika sudah kopi nanti ada nur, setelah itu ada Allah, kan itu sih, terus ada hak, terus ada nukmah yang kita bahasakan itu tauhid. Tauhid itu konstruktifnya begitu, nggak sembarangan. Oh saya udah tauhid lah, dan hanya dengan apa? Dengan mengafeksikan potensi dirimu, menggali atas semua dedikasi komponen komposisi unsur dirimu, mengafeksikan kan berarti menentukan, mengenali, memahami dan mampu mensikapi keberadaan apa? Komposisi unsur dirimu itu ketahuan aja, namanya udah wujud Allah wajah. Wajah, dirimu sebagai wajahnya untuk Allah wahab. Gitu loh. Nah, itu namanya tauhid. Satu-satunya memang dengan penempaannya ya memang dengan spiritual tarekat. Tanpa itu ya bullshit. Tapi kebanyakan saya bertarekat ternyata kan religi. Lagi-lagi ini karena tadi dia tidak mau masuk kepada perintah atau yang mempunyai mukjizat dari al-ilah Allahnya yang sudah melakukan, sudah menempat diri menjadi pelaku tarekat. Itu kan pengaku dengan bukti ada uslubnya, dirinya memang bersalih dan suluk kepada Allah, mendapati seluruh itu riyadhah prakar riyadhah kejiwaannya itu gak sembarangan. Itu gak sembarangan itu, mana pelaku tarekat itu dihadapan dengan persoalan permasalahan yang luar biasa. Karena apa? Pematerinya, kuliahannya saya ibaratkan persepsi ini. Atau efeksi kan, kalau persepsikan nanti baru ada suatu analogi yang bisa dibahasakan. Iya kan? Dan selalu saya bilang, Universitas Allah, kan Universitas Allah, wadah. Kampus Ars. Ars itu ilmu wajib itu Ain Arafah, dibuka sebagai pengetahuan. Roh penglihatan koas sebagai persaksian. Lah sin segala sesuatu ada titik tiga lagi ain tok sin sampai tak terbahasa kata tak terdefinisikan atau tak terbatas. Arsy. Nah ars itu ketika kamu memang sudah menguasai ilmu ars, ilmu Allah, ya kan? Kamu itu ilmu langit. Kamu melangit-langit, sekiwai. Ini kamu ada Isra Mi'raj gitu, pengennya Isra Mi'raj. Kembali kepada Isra lagi. Apa yang menjadi pengetahuan keindahan langit yang bisa kamu gendong menjadi pengetahuan keindahan di bumi. Kamu gendong ke bumi menjadi kebalik. Arosa dibalik menjadi syariat. Arosa itu ketika sudah kamu kuasai ilmu tauhid itu, terus kamu bawa kepada kemanfaatan untuk di bumi, itu menjadi syariat. Ilmu ars itu loh, karena kamu bawa. Kenapa ada tak itu atah kewaktuan, karena dunia dengan kewaktuannya. Arosa ini feedback, merotan itu feedback ya. Kan muteran kan feedback, muter 1, 2, 3 sampai 12 kan balik sepertinya feedback kayak koprol. Begitu juga dari langit kamu menyatukan bahwa bumi itu dengan skala miniatur. Bumi sifatnya miniatur sih. Tak itu kan atar waktuan titik 2 tok Ain Arafah dan tok kelihatan pengetahuan yang bisa kamu persaksikan untuk dilihat. Karena kaidahnya dunia itu nisan nama dan persaksian ada bentuknya, itu dunia kan da'a didomar kandungan nih kedua insunasi penyubuatan naskah pengakuan diri lagi itu ada sebenarnya ininya itu ada alif kesurukan tapi kalau bahasa orang Jawa itu alif ini apa alif suluk yang di alif celerat atau alif apa ya yang dihorizontalkan itu loh, itu ada. Jadi kesulukan yang sifatnya kelangitan vertikal yang kamu bisa horizontalkan menjadi bahasa dalam kebumian bisa dipahami oleh wilayah kognitif akal. Nah, akal itu sesuai dengan seberapa derajat keruhaniannya, pengaruh dari spiritual vision, SQ.
SQ ini rasa ini ditranslasikan kepada intel injection. Intel injection kita tahu kan disuntikan kepada otak ini menjadi ada akal. Akal tuh ketika SQ-nya moncar, cerdas, akalnya tinggi, IQ-nya tinggi. Itu kepengaruhan menjadi ada kesadaran. Bila kesadaran itu yang berpengaruhnya menjadi akal ada otak. Otak ada akal pikirannya untuk yaitu menganalisa. Namanya analisa kan anal. Tahu sendiri kan anal kan sesuatu yang tidak sebenarnya tapi diserupakan atau ditamsilkan atau diibaratkan atau ya kan diserupakan. Paham nggak? Analisa. Maka di situ analogia, analisa, analyze. Karena yang analis itu yang sudah bisa membawa keutuhan itu orang yang sudah ke langit. Yang Isra Mi'raj kembali kepada Isra. Analis kan selesai semua. Dibuka analisanya itu menjadi apa, dua bumi adanya bahasa persepsian, keefeksiannya efeksian bagaimana, yang ukurannya kesesuaian bagaimana bahasa bisa dijangkau akal. Kan transfer dari rasa itu ke bahasa. Nah, bahasa itu arif yang bijak. Bahasa kan anal semuanya, persepsian. Persepsi kan menseolahkan, menggambarkan sih mas, betul nggak? Iya kan? Itu kan berarti menskalakan sih, menskalakan. Skala ukuran tuh disepakati kayak di peta. Satu ini enggak mewakili 70.000, satu ini enggak mewakili 1.000 kan gitu sih. Dan itu harus bijaksana dikabarkan ini adalah skala. Saya mewakilkan angka satu ini sudah mewakili 1.000 frequent watt kan gitu sih. Frequent watt kayak gitu sih. Paham nggak? Jadi kamu jangan terjerembab dengan skala itu, gitu. Itu hanya skala. Kamu diharapkan atau yang sebenarnya menjadi tidak hanya pengaku atau rekod, tidak hanya rekod kan penggali peneliti, yang di situ konteks body, diri, dirimu mengalami nyemplung-plung basah sah gitu loh. Gitu. Jadi nanti kamu paham. Gitu. Saya selalu bilang masuk kepada kahfi itu nanti ada uslub itu sambil dirimu bersalih dirimu suluk kepada kekuatan tauhid Allah ada. Nah ada dialikai internal namanya mulhama ilham itu udah masuk pada esensi amarah bisu lawama mutmainah, tengah-tengahnya wasatonya ini mulhama ini di Allah waktu ini alaihissalam ini. Nah terus nanti ada rodiyah mardiyah milah, makanya mulhama ilham mulhama ini di tengah-tengah titik as alaihissalam, inti powernya tengah ini as roda aja ada palang as toh. Nah, ini juga itu gitu loh yang bisa nanti kamu menyuplai menjadi bahasa kepada mutmainah, kepada lawamah orang Jawa bilang anwamah, kepada amarah bisu, bahkan kamu bisa menyuplai kepada alam ini kemalaikatan atau alam ruh yang murni, yang tadi rodiyah, mardiyah sampai kamilah. Itu membulat utuh, bukan seperti vertikal ya. Enggak ada suatu garis vertikal, enggak ada. Garis itu melengkung. Pertemuan dari titik koordinat ketemu di titik koordinat. Menjadi apa? Nuktah, menjadi melingkar gitu loh. Kan enggak? Nah tadi kenapa saya bilang saya itu ketika sudah di bumi menjadi syariat. Fatwa. Karena syariat itu adalah buahnya hakikat tertinggi. Yang bersyariat itu imam madhab, yang pelaku spiritual tarekat sampai mencapai kepada hakikat, bahkan mencapai ma'rifatul billah. Ketika sudah membawakan ma'rifatul billah tadi itu kan syariat. Yang bersyariat itu imam madhab toh. Kalau ada orang yang wah ini syariat itu, ya itu belum syariat, hanya syariat toh, pelannya toh, nggak ada airnya syariat toh itu. Kalau syariat bahasa Sundanya itu tidur. Ya tidur. Itu loh. Plan gimana sih? Plan kan memang sifatnya baku, mati dan memang tidur. Tapi kalau ini Imam Madhab itu yang punya syariat, karena dia sampai melangit itu kuliahannya. Ini saya persepsikan. Universitas Allah, maksudnya itu universal Allah wahdah. Kampusnya aras, pematerinya nggak sembarangan mas,
pematerinya SKS-nya itu persoalan masalah ujian cobaan. Masalah ujian cobaan apa? Kehidupan di dunia dihadapkan dengan proses. Jadi dia menyelesaikan masalahnya dengan durasi waktunya. Kayak kamu kalau di kampus akademisi itu dikasih soal 1,5 jam harus selesai, ya kan? Karena ada prosesnya, tidak serta-merta langsung kamu garap selesai, enggak dong. Ada waktunya. Begitupun nanti menyelesaikan tidak semuanya harus wah mumtaz jiddan nilainya sempurna, enggak. Segitu nanti ada nilainya 8, ada yang 5, ada yang 4. Tapi kan selesai, tetap di waktunya pasti selesai dengan mempunyai nilai kapasitas yang diberikan seberapa itu sebagai kompetensinya gitu loh Mas. Paham nggak? Makanya kamu jangan merasa bersyariat kamu. Loh iya, yang bersyariat itu imam madhab, yang punya syariat itu imam madhab. Bahkan yang ketemu dengan Allah itu ya imam madhab. Gitu loh. Makanya saya pernah bilang ada sesuci secara ruh dan ada sesuci secara toharo kan, secara badan jasad kan itu sih. Karena Allah Maha Suci ya kamu harus suci. Ketika kamu bertorekat untuk bisa mentauhidi, mendaulati atau meluruhi Allah, ya itu dalam keadaan idem, sama-sama suci, baru bisa nyampur, meluruhi, meleburi, meluruhi, mendaulati atau mentauhidi ya gitu sih. Kalau nggak gitu ya nggak bisa lah. Itu maksudnya begitu. Nah, kenapa itu tadi syariat tuh dari arosa, ain arosa penglihatan, toa penglihatan itu dibatas semua, dibuka. Arus. Kenapa roknya itu kok dia bisa diskon, bisa dibuka karena penglihatan, kok persaksian, penglihatan persaksian. Kalau ain arofa kan ain pengetahuan, roknya tuh rok penglihatan itu persaksian. Persaksiannya itu ada suatu kehidupan yang hidup yang menyifati kepada tempat hidup. Nah, sifat yang mensifati. Makanya di situ arus. Padahal itu arosa. Ketika sudah ini arosa, arus atas segala sesuatu. Itu ilmu arus itu, ilmu Allah. Di situ nanti ya ada yang dikatakan dalam keadaan prosesnya itu namanya jannah. Ketika sudah mendapatinya dan bisa membawa dirinya bersyariat namanya laduni. Dia pasti mempunyai bukti dirinya bersalih suluk pada Allah, pasti ilhamnya itu ada, jika internal Tuhannya itu ada. Kalau Rasul itu wahyu, kalau Nabi itu suruh, kalau warasatul anbiya wal mursalin, ulama al-mahdi itu usul yang bisa memberi petunjuk. Ulama itu ada yang tiga. Al-mahdi itu dia menguasai ketahuan nutoh, tapi ada ulama dunia itu ulama yang dia mewakili bahwa itu wali hanya tarekat, betul tarekat, dia hanya yang penting feeling dan merasakan dan gitu kan. Dia makmumnya justru kepada Yajud Majud sangat tenang, wanteng, ya kan, dan dia banyak tidur, kupingnya lebar kan besarnya gitu, muatannya lebih gede, tapi seri ini seri buta. Kamu dinasihati gak mau, Yajud Majud itu sih memonopoli kebenaran atas rasa. Yang penting yakin dan ingat, yang penting yakin dan ingat. Jadi pokoknya ada apa ya dia stuck, anteng tenang tidur, enak aja lah pokoknya lah, aman lah. Kayak teman-teman kita itu kadang itu kalau Mbak Sapin bilang apa, dia dibuat dengan apa lagu-lagu indah ilusi kan gitu, malah gak mau bekerja, juga pokoknya bikin happy. Itu ya cuma itu tidak ini namanya malaka, hanya rasa. Banyak orang kecuali gitu, ilmu kosong, yang penting saya iling, ingat, akhirnya rasa no. Akhirnya rasa no. Itu karena belum selesai. Dia menempat dengan benar potensi dirinya ada. Ikra kita kafa bila sekali yang malika hasiban, bisa menghisap itu bukan menghitung. Menghisap itu hasibah itu hak haulah hakikat yang dibuka. Dasarnya tuh ada ketidakberdayaan yang dimajurkan tuh dihinakan, digelombangkan sebagai penghubung dipatah, dibuka untuk menuju lanjut kepada apa? Al-Mahdi, kepada apa? Ketauhidan nuqthah. Tidak hanya torekot sampai hakikat ma'rifatu billah utuh, tapi dia stuck di situ cukup.
gitu loh. Contoh ya kadang ada yang bertapa yang Palyasmut itu bertapa dengan silo sikil kaki itu kayak Panani dulu di dia gitu. Dan saya latihan ke apa pemujanya teman dokter Mahfud itu ya kan ledek-ledekan gitu. Ini jenglot. Ada lagi mas, ulama su itu bukan sesuatu yang ulama itu nggak ada guru. Ulama kok guru, hanya ada notabene untuk ada berkelanjutan, tapi dia stuck gak mau melanjutkan itu. Ulama su itu yang dimana dia itu mengacu dan bersandar kepada kitab mati, tekstual, mengoral akal pikiran. Ulama su itu ya dia balaghah, walaupun nanti di situ pinter dalam apa tasrifannya. Jadi dia cuma analisa dari notabene uslubnya pelaku. Tapi dia bukan uslub, bukan mendapati ilmu ars tadi loh ya. Menganalisa habis itu dia memberi konklusi atau menarik kesimpulan menurut dia. Uslub kok disempitkan dulu menurut dia, gitu sih, karena analisa diskusinya dia. Emang dia siapa? Dia bukan istihad, ya mustahid, ya bersungguh atas ketirakatannya kok nggak ada riadonya kok cuma analisa. Namanya anal itu justru merusak. Ya dia buat masuk mbak, antum tanya dia siapa? Analisa itu kan namanya anal merusak. Saya ibaratkan gini, buah itu ulama-ulama yang buah apa dari hakikat tadi syariat atau yang arosa tadi dianalisa itu tak abarkan buah. Kalau ulat yang pelaku tarekat, pelaku bukan pengaku, itu hidup di luaran buah. Dia tidak makan buahnya, tapi makan membantu kepada ahli suluk, kepada imam madhab, kepada syah-syah itu ila rasulillah. Saya ibaratkan suluk itu tumbuhan suluknya. Karena suluk kan dia gini Beb, kena angin, kena panas, dia ridho, tidak lari, tetap menancap ke bumi, menunjuk ke langit. Bahkan dia rela mengadopsi atau menyedot karbon dioksida, CO2 sebagai untuk makanannya dia, memasak lewat apa? Lewat daun-daunannya kan. Dan daun-daunannya itu dia harus mengalami suatu pembaruan, merontokkan. Kalau durasi berapa hari pasti dia layu kuning. Bukan berarti apa pohonnya mati, tumbuhannya mati, enggak. Memang begitu. Nah, karena ada penyegaran, nanti ada daun yang tumbuh lagi. Lah ulat saya ibaratkan ulat pelaku tarekat itu hidupnya di luaran buah, tidak mau menyacati, merusak buah. Dia nanti pasti hidupnya di luaran, makanya itu membantu apa yang buah saya kesulukan dari syah-syah itu, iya kan, yang usulnya itu dia di luaran, makannya itu makan daun, karena daun nanti ada istilahnya tuh reboisasi atau apa ya, boleh pergantian lah. Nah dia itu makannya itu karena nggak apa-apa, justru dia membantu, ulatnya membantu. Tapi kalau yang ulat yang pengaku, yang derek, yang ikut numpang, ini kacau. Dia hidupnya di dalam buah, di dalam uslub, di dalam kesalikannya, suluknya pelaku. Padahal pelaku itu maksudnya mungkin menciptakan suluk-suluk yang banyak, tapi dia nggak memaknainya, kacau. Malah dia cuma numpang, ikut grogoti suluknya, merusak, iya kan? Akhirnya buah kan layu. Bahkan di itu ada durasi waktunya, selesai. Bi zaman ini durasinya bi zaman.